Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ada satu hal yang bikin orang Jerman bingung? Bukan karena mereka lupa cara bikin mobil, tapi karena semakin hari semakin banyak orang di sana yang mengucapkan Assalamualaikum. Ya, meskipun Islamofobia meningkat 2 kali lipat di tahun 2023, ternyata jumlah umat Islam di Jerman juga ikut meningkat. Lah, gimana ceritanya? Jadi begini, di satu sisi, ada kelompok yang takut kalau Jerman bakal jadi Republik Islam Jerman, padahal yang terjadi justru sebaliknya, semakin banyak orang Jerman yang masuk Islam. Per hari ini, jumlah Muslim di Jerman sudah mencapai 5,5 juta jiwa. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu Akbar. Lalu, bagaimana fakta sebenarnya? Yuk, kita bahas. Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang memiliki sejarah panjang dengan Islam. Namun, sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Islamofobia meningkat tajam. Tahun 2023 tercatat ada lebih dari 1.900 kasus kejahatan bermotif Islamofobia, rata-rata lebih dari 1 kasus setiap harinya. Mulai dari diskriminasi, ancaman, sampai serangan fisik. Astagfirullah. Uniknya, meskipun tekanan semakin besar, Islam di Jerman justru semakin berkembang. Ibarat pepatah, semakin ditekan, semakin melonjak ke atas. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, perkataan-perkataan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir membencinya. Al-Quran Surah Al-Ashaf ayat 8. Islam bukan hanya bertahan, tapi justru semakin mengakar kuat di tanah Eropa. Jumlah umat Islam dan masjid di Jerman. Dari 5,5 juta Muslim di Jerman, sekitar 3 juta adalah warga negara Jerman asli, sementara sisanya adalah imigran, terutama dari Turki dan Timur Tengah. Islam kini menjadi agama terbesar kedua di Jerman setelah Kristen, dengan jumlah umat mencapai 6,6% dari total populasi. Di mana saja mereka? Mayoritas Muslim di Jerman tinggal di kota-kota besar seperti Berlin, Hamburg, North Rhine-Westphalia, dan Baden-Württemberg. Dan tentu saja, di kota-kota ini banyak berdiri masjid-masjid megah. Beberapa masjid terkenal di Jerman. Masjid Agung Köln, masjid terbesar di Jerman, dibuka tahun 2018. Bentuknya modern, arsitekturnya bikin orang Jerman geleng-geleng kepala. Masjid Wilmersdorf, masjid tertua di Jerman, berdiri sejak tahun 1924 di Berlin. Senior banget ini masjid. Masjid Penzberg, masjid dengan desain modern yang menawan, terletak di Bavaria. Masjid Duisburg, salah satu masjid terbesar di Jerman, berdiri sejak 2008. Ketika Ramadan tiba, masjid-masjid ini penuh dengan kegiatan keagamaan seperti kajian Islam, salat tarawih, hingga buka puasa bersama. Bahkan, pada malam-malam terakhir Ramadan, banyak umat Islam yang melakukan qiyamul lail sampai menjelang subuh. Setelah Ramadan, tibalah Idul Fitri, di mana gema takbir berkumandang di seluruh masjid, umat Muslim berkumpul untuk salat Aidi, makan bersama, dan saling memaafkan. Aduh, jadi kangen suasana Lebaran. Sejarah masuknya Islam ke Jerman. Tapi, kapan sebenarnya Islam pertama kali masuk ke Jerman? Islam sudah dikenal sejak abad ke-8 melalui hubungan diplomatik antara Raja Charlemagne dan Khalifah Harun al-Rasyid. Lalu, pada abad ke-17, pasukan Kesultanan Utsmaniyah sempat mengepung Wina, yang membawa pengaruh Islam ke wilayah Jerman.
Kemudian, di abad ke-20, imigran Muslim dari Turki mulai bermigrasi ke Jerman untuk bekerja pasca Perang Dunia Kedua, dan sejak saat itu komunitas Muslim berkembang pesat. Saat ini, Muslim di Jerman berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pekerja pabrik, dokter, pengusaha, hingga politikus. Meskipun tantangan masih ada, komunitas Muslim terus tumbuh dan berperan aktif dalam membangun Jerman yang lebih inklusif dan harmonis. Yuk kita bahas komplit masuknya Islam di Jerman di channel Gus Afik. Perkembangan Islam di Jerman memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, dimulai sejak abad ke-8 dan terus berkembang hingga saat ini. Mari kita telusuri perjalanan ini dengan sentuhan humor untuk mencerahkan suasana. Awal mula, abad ke-8 hingga abad ke-19. Kisah Islam di Jerman dimulai pada abad ke-8, ketika Kaisar Charles Magne menerima delegasi dari Khalifah Abbasiyah, Harun al-Rasyid. Bayangkan pertemuan dua pemimpin besar ini seperti pertemuan dua selebriti dunia saat itu, mungkin setara dengan pertemuan antara Elon Musk dan Jeff Bezos di zaman modern. Meskipun interaksi awal ini tidak menghasilkan komunitas Muslim yang signifikan, benih-benih hubungan telah ditanam. Abad ke-18, awal kehadiran Muslim di Jerman. Pada awal abad ke-18, hubungan diplomatik, militer, dan ekonomi antara Jerman dan Kekaisaran Ottoman membawa sejumlah kecil Muslim ke Jerman. Pada tahun 1745, Raja Frederick II dari Prusia membentuk unit militer bernama Penunggang Muslim, yang terdiri dari orang Bosnia, Albania, dan Tatar. Bayangkan, para prajurit ini mungkin menjadi pelopor tren kuliner baru di barak dengan memperkenalkan kebab kepada rekan-rekan mereka. 1798, pemakaman Muslim pertama di Berlin. Pada tahun 1798, pemakaman Muslim pertama didirikan di Berlin. Meskipun mungkin tidak ada upacara pemotongan pita saat peresmiannya, langkah ini menandai pengakuan awal terhadap komunitas Muslim di Jerman. Abad ke-20, dari pekerja tamu hingga warga tetap. Lompatan besar terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ketika Jerman Barat mengundang Gastarbeiter, atau pekerja tamu, terutama dari Turki, untuk membantu membangun kembali ekonomi pasca perang. Awalnya, mereka dianggap seperti tamu yang datang untuk makan malam, tetapi akhirnya memutuskan untuk tinggal dan menjadi bagian dari keluarga. Komunitas Muslim pun mulai berkembang pesat, dengan masjid-masjid bermunculan di berbagai kota, Vintiba. 1961, gelombang Gastarbeiter, dan pertumbuhan populasi Muslim. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman Barat membutuhkan tenaga kerja untuk membangun kembali negara. Pada tahun 1961, pemerintah mengundang pekerja asing. Pemerintah mengundang pekerja asing, Gastarbeiter, terutama dari Turki. Mungkin mereka berpikir, mengapa tidak mengundang teman-teman dari selatan yang hangat untuk membantu dan membawa resep baklava mereka? Akibatnya, populasi Muslim meningkat tajam, mencapai sekitar 4,3 juta dalam 2 dekade berikutnya. Abad ke-21, pertumbuhan populasi dan integrasi. Memasuki abad ke-21, populasi Muslim di Jerman terus meningkat. 2016 Islam menjadi agama minoritas terbesar. Pada tahun 2016, jumlah Muslim di Jerman mencapai 4,4 hingga 4,7 juta jiwa, atau sekitar 5,4 hingga 5,7% dari total populasi. Ini menjadikan Islam sebagai agama minoritas terbesar di Jerman. Mayoritas Muslim berasal dari Turki, diikuti oleh negara-negara seperti Pakistan, Bosnia, Albania, Afrika Utara, Levan, Iran, Irak, dan Afghanistan. Mungkin saat itu, toko-toko doner kebab mulai bersaing dengan bratwurst sebagai makanan jalanan favorit. Pada tahun 2019, diperkirakan terdapat antara 5,3 hingga 5,6 juta Muslim dengan latar belakang migran, yang mencakup sekitar 6,4% hingga 6,7% dari total populasi Jerman. Ini seperti jika setiap penonton pertandingan sepak bola di Stadion Allianz Arena adalah seorang Muslim, dan stadion itu penuh sesak. Wikipedia.
Tahun 2025, proyeksi dan realitas. Menjelang tahun 2025, berbagai proyeksi menunjukkan bahwa populasi Muslim di Jerman akan terus meningkat. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa pada tahun 2050, proporsi Muslim bisa mencapai hingga 20% dari total populasi, tergantung pada tingkat migrasi. Namun, angka pasti untuk tahun 2025 masih bervariasi, dengan estimasi sekitar 7% dari populasi. Ini berarti, jika Anda berada di kereta bawah tanah di Berlin, kemungkinan 1 dari setiap 14 penumpang adalah Muslim, atau setidaknya seseorang yang juga berharap kereta tidak terlambat. Pew Research Center Fintiba. Integrasi dan partisipasi sosial. Menariknya, studi menunjukkan bahwa 81% Muslim di Jerman setuju bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik, dibandingkan dengan 70% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa Muslim di Jerman tidak hanya beradaptasi, tetapi juga berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Mungkin mereka menyadari bahwa demokrasi memberikan kebebasan untuk menikmati bratwurst halal sambil menonton Bundesliga. Robert Bosch Stiftung. Tantangan dan harapan. Tentu saja, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Isu-isu seperti integrasi, stereotip, dan diskriminasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, dengan semangat kebersamaan dan humor, masyarakat Jerman dan komunitas Muslim dapat terus membangun jembatan pemahaman. Lagi pula, siapa yang bisa menolak undangan ke festival kuliner yang menyajikan kombinasi antara doner kebab dan pretzel? Nah, pemirsa yang budiman, dari cerita ini kita bisa ambil hikmah bahwa meskipun Islam banyak mendapat tantangan, ia tetap berkembang dan semakin diterima. Lah, malah nambah terus yang masuk Islam. Itu bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibendung, seperti air yang mengalir mencari jalannya sendiri. Jadi, gimana menurut kalian? Negara mana lagi yang ingin kita bahas perkembangan Islamnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe biar kita makin semangat berbagi kisah-kisah inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.